Komplitlah sudah, pelaku bid'ah dan musyrik. Tinggal satu lagi, kafir. Abdul Somad itu kafir. Kenapa? Karena dia mentakwil ayat mutasyabihat. Ar-Rahman 'alal arsyistawa mesti difahami al-julus wal istiqrar. Allah itu duduk di atas kursi, duduk di atas arasy. Kalau tidak meyakini Allah duduk di atas arasy, berarti dia kafir. Jadi Abdul Somad itu pertama mubtadi, pelaku bid'ah. Yang kedua musyrik karena bertawassul. Yang ketiga kafir karena mentakwil. Maka saya yang belajar mesti menunjukkan dalil amalan saya. Itulah asal muasal saya tulis buku ini. Kenapa 37 masalah populer? Karena waktu menyusun buku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Halo ikhwan sekalian, baik aswaja terutama yaitu salafi, demikian juga kalangan ahlul bid'ah wal fitan, yakni para buzzer. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Ini saya ingin berbicara ketika Kiai Haji Abdul Somad tersinggung dengan perkataan seseorang. Jadi katanya itu Abdul Somad tersinggung dengan perkataan seseorang. Yaitu pertama tersinggung karena tawassul. Dikatakan ahlul bid'ah, dikatakan ahlus syirik, kemudian dikatakan kafir. Sebenarnya saya tidak ingin mengangkat semuanya, mengingkat satu saja. Mengapa kemudian orang yang mengingkari Allah di atas arsy itu kafir? Yang berkata seperti itu siapa? Jelas Wahabi tidak pernah seperti itu. Wahabi itu ta'liq saja. Orang yang pertama kali mengingkari, orang yang pertama kali menyatakan bahwasanya orang yang mengingkari Allah berada di atas arsy itu kafir. Beliau adalah seorang ulama besar dari pencipta mazhab pertama kali, yakni Abu Hanifah. Abu Hanifah itu dengan tegas mengatakan, siapa yang mengatakan misalnya aku tidak tahu, la a'rafu rabbi, aku tidak tahu di mana Tuhanku, fis sama au fil ardi, fahuwa kafir. Ada lagi mengatakan aku tidak tahu apakah Allah itu berada di atas arsy atau tidak, itu kafir. Artinya di sini mengatakan man angkara, siapa yang mengingkari annallaha fis sama fahuwa kafir, dia kafir. Itu yang mengatakan Abu Hanifah, Kiai Somad, bukan orang lain, bukan Wahabi, bukan. Karena memang kalau kita perhatikan perkataan yaitu perkataan yang disampaikan oleh Abu Hanifah ini disampaikan oleh Abu Hanifah kepada setiap muslim, bukan kepada ente. Nah itu. Jadi beliau menyampaikan hal itu kepada setiap muslim.
Tidak khusus Kiai Haji Abdul Somad yang menyatakan Abu Hanifah. Selain Abu Hanifah banyak itu. Jika Pak Kiai buka itu kitab namanya I'tiqad Ahlus Sunnati wal Jamaah At-Tabari, Pak Kiai yakin ada kitabnya. Coba dibukalah. Jangan sungkan-sungkan gitu. Biar Pak Kiai bertambah berbobot di dalam memahami agama. Iya, bertambah berbobot dan tak gampang juga memvonis. Seperti temannya antum itu Idrus Ramli kan kalau berbicara ngawur juga. Kalau ada orang lain ngawur ya jangan disalahkan karena memang temanmu Idrus Ramli itu suka ngawur juga gitu. Asal ngomong misalnya dia mengatakan istawa 'alal arsy itu alamat palsu, itu kafir. Menurut siapa? Menurut Abu Hanifah. Dia karena menuduh Allah beralamat palsu. Jadi di situ ya, jika kita telaah teliti, pahami, maka dengan sendirinya orang yang menyatakan Allah tidak di atas arsy itu kafir. Menurut siapa? Abu Hanifah. Abu Hanifah sendiri. Yaitu orang yang mengingkari man angkara ayyakuna Allah 'alal arsy fahuwa kafir. Yaitu siapa yang menjadikan, yang mengingkari Allah berada di atas arsy itu kafir. Jadi kurang apa perkataan Abu Hanifah ini? Dan ini didukung oleh ulama-ulama yang lainnya. Didukung oleh ulama-ulama yang lainnya. Banyak sekali kalau saya sebutkan. Tidak sedikit yang menyebutkan seperti itu. Rata-rata mereka mengkafirkan orang-orang yang mengingkari ayat summastawa 'alal arsy. Karena itu wajib bagi muslim menerima perkataan-perkataan dari salaful ummah, umat terdahulu, bukan berpendapat sendiri-sendiri dari kalangan mutaakhirin minal asy'ariyah wal zindiqiyah, sanadiqah, az-zandiqah, ya. Itu kaum zindik. Nah, itu jangan dong. Ini saya menyampaikan apa adanya, bukan berangkat dari hawa nafsu, ya, berangkat dari pemaparan para ulama-ulama salaf, iya, minal mutaqaddimin wal ahar alal manhaj nubuwah was salaf. Jadi saya ada di situ. Tidak sembarangan saya berbicara. Karena itu saudara, wajiblah bagi kita kaum muslimin meyakini seyakin-yakinnya kalau Allah itu istiwa 'alal arsy. Soal terjemahan, yaitu soal tafsiran, takwil, julus, al-julus wal istiqrar itu juga perkataan Abu Hasan al-Asy'ari. Mengapa harus ditolak? Katanya Asy'ariyah. Yang mengatakan istiqrar itu Abu Hasan al-Asy'ari. Min gauli kalau min istilahnya itu turil istiqrar. Itu penafsiran. Ya nggak apa-apa dah, karena memang begitu kok. Bahkan Imam Qurtubi lebih tegas lagi. Waqad kana salafus salih radhiyallahu anhum la yaquluna binafyil jihad wala nataqu bihi. Jadi mereka ini kalangan salafus saleh itu tidak pernah mengatakan bahwasanya mereka itu menolak arah gitu. Nggak ada. Yang menolak arah ini orang-orang kayak Idrus Ramli, yang sok tahu gitu kan.
Kayak itulah saudara ente itu. Bahkan apa dikatakan, mereka meyakini annallaha istiwa 'alal arsy haqiqatan, bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy itu hakikat. Itu ulama-ulama dahulu kala sebelum Idrus Ramli lahir, ya, sebelum kakeknya neneknya lahir, itu sudah ada seperti itu pendapat. Tiba-tiba di zamannya Idrus Ramli mengingkari. Sebenarnya yang kafir siapa gitu? Yang mengingkari. Kurang baca itu, kurang piknik itu Ramli. Makanya dia bicaranya ngawur gitu. Ya kitabnya kitab Asy'ariyah pada waktu masih Mu'tazilah yang dibaca. Kalau yang dibaca ketika Asy'ari Ahlus Sunnah nggak seperti itu. Coba baca Tabari Al-Lalkai itu. Mungkin baru dia otaknya terbuka untuk memahami orang lain ya. Ini dari saya. Mudah-mudahan mereka yang mengingkari Allah berada di atas arsy diberi petunjuk oleh Allah, kemudian ikut salafus soleh, tidak mengikuti pola-pola baru dari kalangan Mu'tazilah yang berkedok aswaja gitu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.